Christian di Kota Bandung yang bertanya tentang berita yang dikutip dari CNN Indonesia mengenai trading forex dengan robot dikabarkan akan diatur Bapepti. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Iya, jadi terima kasih Pak Rio Christian ya dari Bandung ya. Jadi yang bertanya tentang wacana bahwa robot forex akan mulai diatur atau diregulasi oleh Bapepti, begitu ya Mas ya. Jadi intinya itu merupakan satu kabar bagus buat Andrew dan juga tim dari Profit Training ya. Karena ya tentunya Bapepti sendiri sudah mulai aware lah terhadap robot-robot yang bersifat Ponzi atau MLM ya. Jadi Andrew Trading Sounding itu sebenarnya robot yang sebenarnya bukan robot tapi mengaku-ngaku sebagai robot gitu ya. Jadi Andrew juga senang bahwa wacana ini Andrew sudah baca artikelnya dan sudah rampung 50% dan akan mungkin dirilis paling lama akhir tahun ini ya teman-teman ya. Jadi tanggapan Andrew begini teman-teman ya. Jadi yang pertama teman-teman mari kita berpikir ya bahwa Bapepti itu fungsinya apa ya. Bapepti itu sekarang fungsinya adalah pengawasan ya, badan yang mengawasi atau bahasa awamnya wasit ya antara klien dengan pihak pialang. Nah mungkin nanti ketika Bapepti sudah mulai mengawasi robot-robot, artinya mungkin saya nggak tahu namanya dirubah atau tetap ya Badan Pengawas Robot Indonesia misalnya kan gitu kan, bisa aja ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya, ini sekali lagi masih wacana. Wacana itu artinya belum dirilis atau belum rampung rumusannya ya. Jadi sikap Andrew dan Profit Training kita masih menunggu ya apa hasil dari rumusan dari Bapepti, apa aturannya. Yang pasti Andrew dan Profit Training sangat support ya dengan wacana ini, dan kita akan mematuhi apabila wacana ini sudah dipublish ya. Kita akan ikuti aturannya. Nah jadi juga ini sebenarnya supaya teman-teman ini tidak salah pilih ya dalam menggunakan sebuah robot ya. Jadi memang sekarang di Indonesia itu banyak sekali robot-robot yang dibungkus ya dengan paket-paket MLM ya, robot yang paket-paketnya itu seperti Ponzi, crowdfunding ya. Nah itu yang teman-teman harus hindari teman-teman ya. Andrew sangat senang dengan berita ini. Andrew juga punya saran buat Bapepti dalam hal merumuskan untuk aturan menggunakan robot-robot ini. Setidaknya Bapepti juga harus mengundang ya developer robot ya seperti Andrew dan juga tim-tim yang lain yang lebih canggih ya untuk membantu merumuskan tentang hal ini ya. Jadi Andrew harap juga Bapepti itu sesuai dengan tupoksinya atau tugasnya, dia harus benar-benar menjadi pengawas atau wasit. Jangan sampai Bapepti ini dia berat sebelah. Artinya itu berat sebelah adalah dia memihak ke salah satu pihak. Kalau Andrew jelas, Andrew berpihak kepada klien ya. Jadi bagaimanapun Andrew harus mementingkan kepentingan klien. Andrew harus membuat klien itu profit lewat tools ya, salah satunya dengan tools indikator, dengan tools robot gitu ya. Jadi Andrew punya kepentingan di situ. Jadi ketika aturan nanti itu muncul, Andrew harap jangan sampai aturan itu malah membatasi fungsi atau gerak ya, fungsi atau gerak atau fitur dari robot itu sendiri. Itu ya. Jadi sekali lagi jangan sampai aturan itu malah membatasi fitur ya atau fungsi dari robot itu sendiri. Misalkan ada robot yang nggak boleh scalping. Nah ya, tentunya pasti trader atau investor mungkin nggak akan setuju dengan wacana ini. Masa robot nggak boleh scalping? Misalnya itu satu. Atau ada lagi mungkin kemungkinan yang Andrew akan pahami atau yang mungkin muncul,
robot nggak boleh hedging, ya, nggak boleh locking. Nah, itu kan tentunya akan membatasi fitur dari robot tersebut. Nah, ini yang kita mesti sama-sama kaji dan kita sama-sama pantau bahwa sekali lagi jangan sampai aturan itu malah membunuh fungsi dari robot itu sendiri. Jadi Bapepti harus netral, Bapepti harus berada di pihak yang di tengah-tengah lah, ya. Karena sekali lagi kalau Andrew berpihak kepada klien, Andrew akan membuat tools yang profitable untuk klien. Ya, sekali lagi Andrew nggak tahu kenapa Bapepti ingin sekali meregulasikan sebuah aturan ini, tetapi Andrew yakin Bapepti punya niat baik dan yang disasar itu adalah yaitu robot-robot yang bersifat crowdfunding, MLM, ya, robot yang bersifat itu adalah Ponzi, ya, itu yang disasar, ya, bukan ke sisi developer seperti Andrew dan profit sharing, ya. Nah, buat para penonton atau kepada klien, Andrew juga punya beberapa pesan yang Andrew sering ulang-ulang, ya. Jadi dalam memilih robot, ya, ini Andrew ulangin, ada 7 hal penting yang teman-teman harus pahamin, ya. Sekali lagi ini untuk penonton, ya, untuk klien, ya. Yang pertama, ya, gunakan robot yang bisa dipakai di semua broker, ya. Artinya robot tersebut tidak dikunci hanya untuk satu account saja atau account tertentu. Satu itu, ya, robot itu harus bisa dipakai semua broker. Contohnya seperti robot dari Profit itu bisa dipakai di semua broker, broker apapun, ya, tanpa limitasi. Developer yang bentuknya itu MLM atau crowdfunding atau bentuknya itu Ponzi, dia hanya bilang ini robot tapi hanya untuk broker tertentu. Artinya ketika dijalankan di broker lain itu minus bahkan tidak bisa. Nah, ini teman-teman harus hindari, ya. Itu satu, ya, sekali lagi harus bisa dipakai di semua broker. Yang kedua, robot yang bagus itu harus bisa dipakai di semua pair, ya. Jadi harus bisa dipakai di pair apapun. Sekali lagi, artinya apa? Robot tersebut harus bisa dioptimisasi, ya, harus bisa disetting ulang. Jangan sampai robot tersebut bentuknya baku, nggak bisa disetting ulang. Yang ketiga adalah, ya, ini yang paling penting, ya. Ini skakmat nih, ya. Jadi yang ketiga itu adalah robot yang benar-benar bagus di dalam jurnal akan tercatat open by expert, ya, open by expert. Jadi kalau robot-robot yang sekarang beredar di pasaran di jurnal itu tertulis open by dealer. Artinya apa? Open yang dilakukan yang dibilang katanya oleh robot tetapi dilakukan sebenarnya oleh dealer. Oke, kalau seandainya robot teman-teman tercatat di jurnal seperti itu artinya adalah itu copy trading. Itu bukan robot, tapi adalah copy trading. Sekali lagi, kalau robot yang benar-benar robot akan tertulis open by expert, ya. Jadi itu yang ketiga. Nah, yang keempat, teman-teman, ya, robot yang bagus itu dia harus bisa digunakan selamanya tanpa limitasi waktu, ya. Dan sekali lagi harus bisa, teman-teman mau pakai kapanpun bisa, mau matikan kapanpun. Artinya semua kendali itu harus di tangan klien, ya. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, ya teman-teman, ya, robot tersebut harus tidak dikenakan profit sharing. Karena kalau robot tersebut sudah ada profit sharing, itu biasanya ya itulah, ya, MLM, Ponzi, ya, crowdfunding, ya, itu berbeda dengan yang profit sharing dan Andrew lakukan. Yang keenam, ya, robot yang bagus itu, ya, teman-teman harus bisa mendapatkan fisiknya. Jadi fisiknya itu dalam bentuk software. Kalau untuk MetaTrader 4 itu bentuknya adalah IX4, sementara untuk MetaTrader 5 bentuknya adalah IX5. Jadi itu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya, ya, yang terakhir nih, teman-teman, ya, robot tersebut harus bisa diwariskan, ya. Jadi bukan hanya bisa dipakai oleh satu orang tertentu, tapi dia bisa diwariskan dan bergaransi. Garansi itu artinya kalau misalnya robot ini tidak berfungsi, kalau misalnya rusak atau misalnya kena virus, robot ini harus bisa di replacement. Jadi ini adalah 7 poin penting, ya, menanggapi wacana dari Bapepti yang ingin meregulasi untuk penggunaan robot. Sekali lagi, yang paling penting untuk Bapepti jangan sampai membatasi, ya, fitur-fitur atau fungsi dari robot itu sendiri, ya. Bagaimanapun Bapepti harus netral, harus berada di tengah sebagai wasit, ya.
dan jangan sampai yang membatasi fitur dari robot itu sendiri. Dan untuk penonton, sekali lagi 7 poin penting tadi Andrew sudah sampaikan ya, harus diperhatikan dan harus pinter-pinter memilih robot. Jangan sampai salah memilih robot. Kalau salah memilih robot ya, bukan hanya kita yang dirugikan ya, tetapi ya semuanya juga dirugikan, karena teman-teman itu sebenarnya robot yang dibungkus oleh copy trading itu ya, jangan sampai ya, karena sekarang banyak sekali yang tipenya seperti itu. Jadi itu saja yang Andrew mau sampaikan untuk sahabat-sahabat Andrew ya, trader-trader di Indonesia maupun di luar negeri, dan juga untuk pemangku kebijakan ya, dalam hal ini Bapepti ya. Semoga Bapepti ini bisa menjalankan tugasnya, fungsinya dengan baik ya. Sekali lagi ini kabar yang sangat-sangat bagus ya. Bagaimanapun kita harus berantas sesuatu yang ilegal, dan juga kita harus dukung ya apa yang dilakukan oleh Bapepti. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sampai jumpa, dan semoga ini menjawab atas pertanyaan Bapak Rio Christian dari Bandung. Sampai jumpa di video-video edukasi lainnya. Salam profit.